mengenai desain secara umum. Nanti Firdayanti akan share filenya, saya akan menjelaskannya. Ya, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perencanaan jembatan beton bertulang. Ya. Jadi kalau tugas saya mengajar di sini kan hanya 3 kali pertemuan ya. Untuk UTS masih sama saya atau sama yang lain? Jadi setelah UTS itu kan ada 1 minggu untuk pelatihan BIM itu Pak. Nah mungkin nanti kita cari jadwal Pak untuk penggantinya di minggu itu. Oh gitu. Kalau UTS gimana? Oh iya, kalau UTS belum tahu Pak saya. Jadwalnya udah keluar sih dari jurusan. Oh iya. Mungkin dari Bapak nanti saya tanyakan ya. Oh iya baik Pak. UTS-nya. Nah, Firdayanti mungkin perlu grup kayaknya kalau online ya. Perlu grup WA. Kamu buat grup WA untuk kuliah online karena nanti ujiannya kan dikumpulkan di grup itu. Saya kan nggak bisa mengumpulkan satu-satu. Oh iya, boleh Pak. Jadi habis ini kamu buat grup WA untuk UTS. Nanti tunggu setelah saya memperoleh informasi mengenai UTS-nya ya. Ya Pak, baik. Tanyakan dulu ke jurusan. Oke, sekarang kita mulai kuliahnya. Jadi materi yang akan saya berikan kan ada 3 ya. Jembatan beton bertulang, jembatan beton prategang profil standar, dan jembatan bentang panjang. Ketiga materi tersebut sifatnya hanya kayak penjelasan aja, tidak ada detail perhitungan. Jadi untuk mata kuliah ini tidak ada detail perhitungan ya. Jadi hanya menjelaskan konsep-konsepnya ya. Iya Pak. Bentang panjang kan sudah saya jelaskan yang pertama minggu kemarin ya. Kemudian hari ini saya akan menjelaskan beton bertulang, jembatan beton bertulang. Terus yang pertemuan ketiga saya akan menjelaskan jembatan beton prategang profil standar. Nah, di samping ketiga topik itu saya akan membantu mahasiswa RPL mengerjakan tugas yang diberikan oleh pengajar lain. Setelah saya diskusi dengan kelas reguler, itu ada topik yang bisa saya bantu, yaitu lupa saya carinya dulu ya. Mengenai ini yang ini kiri atas itu Firda bisa digedein sedikit itunya. Ya. Kiri ke kananin. Kanan. Ya itu ya. Yang bisa saya bantu adalah mengenai konsep dan standar perencanaan, itu bagian 5A ya. Dan 5C mengenai perencanaan bangunan atas. Jadi di samping 3 materi yang akan saya sampaikan tadi, saya akan membantu mahasiswa RPL untuk mengerjakan tugas bagian 5A dan 5C. 5A mengenai konsep standar perencanaan dan 5C mengenai perencanaan bangunan atas. Bisa dimengerti? Bisa Pak. Bisa ya. Pak. Alhamdulillah. Mengenai ini saya jelaskan aja dulu ya cara kerja kita nanti gimana. Jadi untuk konsep perencanaan dan perencanaan bangunan atas itu nanti caranya gini yang saya lakukan dengan kelas reguler. Kau browsing dulu mengenai 2 topik ini, konsep perencanaan dan perencanaan bangunan atas. Nah setelah browsing, kamu dapat hasilnya, nanti cari 2 atau 3 materi mengenai hal itu. Nanti saya bantu mengedit dan mungkin saya tambah-tambahkan materi dari saya ya. Saya bantu tambah-tambahkan materi dari saya. Sama saya bantu mana-mana yang sudah tepat, mana yang nggak tepat nanti dibuang aja. Ya.
Baik, Pak. Bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Ini saya menjelaskan kira-kira bangunan, saya menjelaskan desain secara umum dulu, kemudian nanti materi saya sampaikan mengenai perencanaan jembatan beton bertulang. Nah, setelah itu nanti kita break dulu, kamu gunakan waktunya untuk browsing mengenai 5A dan 5C ini ya. Konsep dan standar perencanaan serta perencanaan bangunan atas. Nah, nanti kira-kira setelah kamu dapat materi-materinya, kita diskusi per kelompok lagi. Ya, misalnya kelompok 1 kemarin mengenai jembatan Tol Serang Panimbang, jembatan Cilemer 1. Ya. Ini kan jembatan kabel stay ya. Jadi untuk kabel stay nanti yang dicari adalah konsep perencanaan untuk abutmen, pilon, dan lantai serta kabel stay-nya. Jadi ada 4. Kelompok 1 ngerti? Ngerti. Tapi Pak, kan kelompok 1 kemarin jadinya yang pelengkung, Pak. Oh, pelengkung ya? Ya sudah. Kalau pelengkung yang dicari adalah abutmen, lantai jembatan, kabel penggantung, dan badan pelengkungnya itu, balok pelengkungnya itu. 4 juga ya. Ngerti nggak? Jadi setiap kelompok nanti mencarinya sendiri-sendiri. Nanti saya beritahu ya, misalnya kelompok 1 mengenai pelengkung yang dicari konsep perencanaan untuk lantai jembatan pelengkung, konsep perencanaan untuk kabel penggantung, konsep perencanaan untuk balok pelengkungnya, dan konsep perencanaan untuk abutmen atau pilar, abutmen dan pilar. Ya 4 atau 5 gitu ya, abutmen dan pilar mungkin sama ya. Bisa dimengerti? Baik, Pak. Ya. Oke, ke kelompok 2. Kelompok 2 kan mengenai jembatan box girder ya. Kelompok 2 ada? Iya, betul, Pak. Ya. Jadi nanti kamu cari mengenai konsep perencanaan mengenai box girdernya. Ini dari beton atau dari apa? Dari baja, Pak. Oh iya, dari baja. Steel box girder. Ya, cari konsep perencanaan steel box girder. Kemudian abutmennya. Abutmennya. Udah itu aja. Kalau lantainya kan udah jadi satu dengan box girdernya ya. Jadi untuk kelompok 2 yang dicari konsep perencanaan box girdernya sama abutmen. Ngerti kelompok 2? Mengerti, Pak. Ya, jadi 2 Mengerti, itu ya. Pak. 2 hal itu yang kamu cari. Nah, setiap kelompok berbeda ini ya, makanya saya jelaskan satu-satu. Untuk kelompok 3 sama ini steel box girder sama pier dan abutmennya. Nah. Pier dan abutmennya ya. Pier atau abutmen jadi satu, hampir sama cara merencanakannya, sama steel box girdernya. Jadi yang dicari 2 hal itu, steel box girder sama abutmen dan pier. Ngerti kelompok 3? Mengerti, Pak. Ya. Kelompok 4. Ini kan jembatan Prategang profil I ya. Jadi nanti kamu mencari konsep perencanaan
profil I-nya sendiri, I girdernya sendiri, profil I beton prategang, cara merencanakan beton prategang itu seperti apa, balok I-nya ya. Kemudian lantai jembatan itu kan terpisah dari balok I. Kemudian abutmennya. Abutmen kalau ada pilar ya pilar. Jadi 3 hal yang dicari. Lantainya, PCI girder sama abutmen atau pilar kalau ada. Ngerti kelompok 4? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Untuk kelompok 5, yang dicari untuk konsep rencananya adalah konsep perencanaan rangka baja tipe Warren. Rangka baja tipe Warren. Ya. Cara merencananya gimana? Nah, terus sama abutmen sama lantainya, ya. Udah itu aja yang utama itu. Mungkin ada komponen-komponen yang lain tapi saya kira nggak perlu, kayak pagar, terus untuk masuk jembatan tuh ada komponen lain nggak perlu. Yang penting yang utamanya dulu yaitu rangka bajanya sama abutmennya ya yang dicari. Sama lantai jembatan 3 untuk kelompok 5. Lantai jembatan, rangka baja dan abutmen. Jadi konsep rangka baja, konsep perencanaan rangka baja, konsep perencanaan lantai jembatan baja dan konsep perencanaan abutmen atau pilar. Ngerti kelompok 5? Mengerti, Pak. Ya, kelompok 6 sekarang ini kan jembatan PCI girder ya, sama saya kira lantai jembatan, balok I-nya sama abutmen. 3 hal. Kelompok 6 ya. Bisa ditangkap kelompok 6? Bisa, Pak. Ya, kelompok 7 sekarang. Beton prategang PCI girder sama ini lantai jembatan, balok I-nya sendiri dan abutmen. Ya. Ngerti kelompok 7? Ngerti ya? Ya, Pak. Nah, kelompok 8. Ini jembatan ya. Profil. Kalau Pak izin Pak. Untuk Ya. kelompok 8 Pak, kemarin kan sudah melakukan survei Pak, ternyata untuk jenis girder jembatan itu memakai steel box girder Pak. Pakai steel box girder. Ya. Nggak jadi steel girder itu. Tidak Pak. Oke. Nah, Pak, ini kan saya sifatnya bantu aja. Jadi baik. Yang kamu cari konsep rencananya adalah steel box girdernya sendiri. Siap. Sama pondasinya ya. Siapa? Siapa? 2 hal itu aja. Baik, nah, Pak. ini kamu sudah tahu belum steel box girdernya ada berapa sel? Ada 3 sel, Pak. Oh, 3 sel ya. Nanti dihitungkan. Tapi sebetulnya sama aja. 1 sel atau 2 sel atau 3 sel. Siap. Nah, jadi mungkin biar lebih spesifik, kamu nanti mencari konsep perencanaan steel box girder di dalam apa? Tulisan yang dicari atau naskah yang dicari itu adalah mengenai yang 3 sel. Itu ya, kelompok 8 ya. Bisa dimengerti kan? Siapa? Laksanakan. Kelompok 9. Kemarin kan saya akan minta supaya ada yang belajar mengenai jembatan suspension ya. Jadi saya harapkan ini tetap belajar jembatan suspension, kan ini hanya tugas saja. Jadi nanti kamu tetap mencari jembatan suspension. Untuk konsep perencanaan yang dicari adalah mengenai pilonnya, 1 mengenai pilon, 2 mengenai lantai jembatannya, 3 mengenai kabel penggantung, dan 4 mengenai suspension kabel atau main kabelnya. Ngerti? Ada 4 hal untuk jembatan suspension bridge. Jadi kelompok 9 nanti kamu mencari materi dari browsing ya untuk konsep perencanaan lantai jembatan suspensi. Kemudian kabel utama jembatan suspensi. Kemudian kabel penggantung dan lantai jembatan. Jadi pilon, lantai jembatan, kabel utama, kabel penggantung. 4 ya.
Ngerti kelompok 9? Ngerti, Pak. Nah, ya nggak mesti nanti saya bantu, pokoknya yang penting ada yang belajar mengenai ini ya, biar ilmunya bisa dipelajari sama teman-teman semua. Yang di kelas reguler juga saya minta untuk ada yang belajar mengenai jembatan suspensi. Oke, kelompok 10 ini adalah jembatan beton prategang ya, profil I ya, betul? Betul, Pak. Ya, jadi yang konsep rencana yang dicari adalah lantainya, balok I-nya sendiri, sama abutmen dan kalau ada pilar. Abutmen dan pilar jadi satu sama, cara mendesainnya, konsep rencananya sama. Jadi ada 3 hal yang dicari, abutmen, lantai jembatan, dan balok I. Jelas kelompok 10? Jelas, Pak. Ya, alhamdulillah ini sudah jelas semua. Kemudian untuk standar perencanaan ini nanti kalau itu aja, kalau yang sebetulnya standar perencanaan itu adalah peraturan-peraturan atau buku-buku yang berkaitan dengan cara merencanakan suatu jembatan. Nah, ini sudah saya daftar yang di bawahnya 5C itu ada ya, SNI jembatan. Kalau yang beton dari beton, kalau yang baja dari baja. Kemudian SNI gempa. Kalau nanti jembatannya mengalami gempa, kita ngitungnya pakai SNI gempa. Kemudian SNI beban jembatan. Biasanya ini masih terpisah ya. SNI beban jembatan dan SNI jembatan tuh, kalau jembatan untuk misalnya jembatan beton itu mengenai peraturan desain dari betonnya. Kalau beban jembatan hanya bebannya saja. Ya, jadi ini biasanya berbeda. Nggak tahu yang terbaru seperti apa, saya belum mengikuti, tapi biasanya berbeda. Jadi nanti kamu nyari ini aja kalau diperlukan. Jadi untuk kelengkapan tugas kamu, kalau diperlukan standar perencananya adalah kamu sebutkan aja. 1, SNI jembatan, nanti sebutkan nomor SNI-nya berapa. 2, SNI gempa, nomor SNI-nya SNI berapa. Kemudian SNI beban jembatan, nomor SNI berapa. Ya, kemudian untuk lebih lengkapnya lagi, ada lagi ketentuan dari negara lain seperti NASRA. NASRA itu National Association of itu ya, itu dari Australia. Untuk ini aja, kadang-kadang peraturan kita nggak mengcover, kita cari peraturan dari luar negeri. Kemudian ada juga ASTO, American Association of State Highway and Transportation Organization. ASTO ini banyak peraturan kita sendiri juga refer ke sana. Jadi kita kadang-kadang kalau kita nggak cover dia, kita ambil dari ASTO. Kemudian ada PCI, Pre-Stress Concrete Institute. Nanti banyak hal-hal yang lebih detail di dalam perencanaan itu ada di, kalau nggak ada di SNI kita refer ke PCI ya, Pre-Stress Concrete Institute. Kemudian ada juga JIS, Japan International Standard. Ya ini untuk tambahan aja. Jadi untuk standar perencanaan sebutkan aja. Ada SNI jembatan, SNI gempa, SNI beban jembatan, NASRA, ASTO, PCI dan JIS. Kalau diperlukan materinya baru kamu browsing, tapi kalau enggak ini disebutkan aja di laporan bahwa standar perencanaan yang digunakan adalah SNI dan NASRA, ASTRO, PCI dan JIS itu ya. Ngerti? Ngerti enggak? Ngerti, Pak. Siap. Ya, Ngerti, Pak. Siap. Jadi ngerti yang dilakukan ya. Setelah nanti saya presentasi selesai, kamu kerja sendiri mencari 5A, 5C dan itu bawahnya itu SNI dan NASRA, ASTO, PCI dan JIS itu ya. Yang 5A dan 5C wajib, terutama untuk hal-hal yang tadi saya sebutkan. Misalnya kelompok 10 mengenai balok I ada 3 hal tadi, lantai jembatan, balok I-nya dan abutmen dan seterusnya. Grup-grup yang lain sama, kelompok-kelompok yang lain sama. Terus tambahannya yang itu tidak terlalu wajib, SNI, NASRA dan ASTO itu tidak terlalu wajib, tapi kalau diperlukan, saya sudah memberi itunya,
memberi arahannya. Jadi misalnya nanti kamu kekurangan materi mengenai beton prategang, kamu bisa nyari di PCI, ya, Pre-Stress Concrete Institute. Oke ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan menjelaskan bagian yang kanan yang Firda. Ya, itu. Ya. Ini desain secara umum ya. Bisa ke kanankan lagi yang ada gedung itu. Ya, sip. 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 Ya. Jadi cara mendesain baik gedung maupun jembatan itu saya berikan secara outline aja ya, secara garis besar. Untuk gedung itu kan terdiri dari balok, kolom, pelat, dan shear wall. Ya. Jadi kalau kamu nanti mendesain gedung suatu saat tidak bekerja untuk jembatan, bekerja untuk proyek gedung. Gedung itu komponennya adalah balok, kolom, pelat, dan shear wall. Sedangkan untuk jembatan komponennya adalah tidak ada shear wall, jadi hanya baloknya biasanya disebut dengan girder, kemudian kolomnya itu bisa disebut dengan pier atau pilon, kalau yang pendek namanya pier, kalau yang panjang namanya pilon. Kemudian ada pelat lantai, itu ya komponen yang harus didesain itu. Untuk gedung, kalau kita ingin mendesain balok, pertama harus dicari momennya, ya kan? Momennya, setelah momennya dicari, kita cari caranya, ikuti literatur atau buku-buku mengenai beton. Nanti ketemu tulangannya, luas penampangnya, mutu betonnya, dan seterusnya ya. Kemudian untuk kolom gedung, kita yang dicari adalah momennya dan gaya aksialnya. Ya, jadi kalau kolom gedung itu kan kolom yang penampang yang sudah ada, gambar penampang dengan tulangannya itu bisa dibuat diagram interaksi ya. Nanti di penjelasan itu ada diagram interaksi. Kemudian MU dan PU-nya itu diplotkan di diagram interaksi. Kalau berada di dalam diagram itu berarti bisa diterima oleh kolom tersebut dengan aman ya, dengan memenuhi syarat. Tetapi kalau PU dan PU-nya berada di luar garis itu berarti tidak aman. Saya kira ini sudah dipelajari di semester 4 ya. Itu. Iya, Pak. Kemudian untuk shear wall itu dia fungsinya adalah menahan momen akibat gempa. Jadi yang dicari momen akibat gempa yang diterima shear wall. Nanti karena shear wall itu kan biasanya ditaruh di tempat lift ya, di tempat lift. Nah, yang sulit ini adalah menentukan desain dari pengganti bukaan. Ya, jadi kalau ini gambar yang di bawah itu ya, gambar yang ini ya. Jadi ini ada kotak, ada bukaannya ini ya. Ini kalau shear wall itu salah satu sisi lift itu pasti harus ada bukaannya kan, untuk keluar masuk orang masuk lift kan. Nah itu bukaannya ini harus diganti oleh balok silang di atasnya ini, namanya strut. Strutnya ini harus menahan kekuatan yang berkurang akibat bukaan pada shear wall. Ya. Bisa dimengerti? Bisa Dimengerti, Pak. Iya, Pak. Nah, ini untuk gedung ya, untuk gedung nanti mungkin nggak terlalu, kalau kamu kerja untuk gedung. Kalau bekerja untuk jembatan, ya ini sama. Untuk girder atau balok utamanya yang dicari momennya, nanti ketemu parameter-parameter yang lain. Ya. Kemudian untuk kolom atau pilar ini dicari MU dan
NPU dan MU-nya ya. Kemudian untuk pelat itu dicari momennya, nanti dicari luas penampangnya. Luas penampang dari tulangannya, dari betonnya dan sebagainya. Kemudian untuk pelat, ini yang tulisan di bawah ini ya. Untuk pelat itu gaya-gaya yang bekerja pada pelat adalah lentur saja umumnya. Jadi pelat itu tidak menerima geser. Karena bentuknya yang tipis seperti gitu, geser itu berubah menjadi lentur. Ya, tapi ada pelat-pelat tertentu karena perbandingan tebalnya dan ukuran sisi-sisinya, maka dia menerima gaya geser. Jadi untuk pelat gaya yang bekerja adalah lentur dan geser. Untuk balok, gaya yang bekerja pada balok, itu apakah balok gedung atau balok jembatan, itu meliputi lentur, geser, dan puntir. Jadi nanti kita mendesain balok jembatan misalnya terhadap lentur, terhadap geser, dan terhadap puntir. Itu 3 itu aja. Kalau lentur itu semua balok terlentur, geser semua balok tergeser. Kalau yang puntir yang mengalami puntir saja. Biasanya balok yang bagian tepi ya, yang tidak simetris itu mengalami puntiran. Jadi itu untuk balok, gaya yang bekerja pada balok adalah, atau desain yang digunakan untuk mendesain balok adalah desain terhadap lentur, geser, dan puntir. Kalau untuk kolom itu adalah lentur dan aksial. Yang utama itu kadang-kadang kolom itu mengalami geser juga. Jadi nanti dilihat apakah kolomnya mengalami geser. Kalau dia open frame yang tidak ada shear wall-nya, maka gaya gempanya akan diterima oleh kolom-kolom. Ya, dalam kondisi itu kolomnya akan didesain terhadap lentur dan aksial serta geser. Untuk pelat lantai, baik pelat lantai gedung atau pelat lantai jembatan, desainnya adalah terhadap lentur dan kadang-kadang ada gesernya tergantung dari kondisi dimensi dari pelat. Ya. Jadi untuk pelat itu ada umumnya lentur saja, tetapi kadang-kadang ada geser. Untuk shear wall itu geser akibat gempa dan yang penting adalah tulangan pengganti akibat bupaan pada shear wall. Itu untuk gedung ya. Untuk jembatan, kolomnya yang bisa disebut dengan pier atau pilar atau pilon, itu sama. Desainnya adalah mengenai membandingkan gaya luar yang bekerja pada pilon atau pier atau itu, dan dimasukkan ke dalam diagram interaksi. Ya, jadi kolom adalah kita menggambar diagram interaksi, kemudian memasukkan gaya luar yang bekerja pada pier atau pilon ke dalam diagram interaksi. Kalau berada di dalam aman, kalau berada di luar tidak aman. Perbedaan pilar dan pier, kalau pier itu dia menerima beban dari lantai jembatan dan balok jembatan ya. Jadi pier itu biasanya terbagi 2. Yang kolomnya disebut pier, kemudian yang melintangnya itu yang tegak lurus jalan itu disebut dengan pier head, kepala pilar. Kepala pilar menerima momen maupun aksial dari balok-balok dan lantai jembatan, kemudian diteruskan ke piernya. Nah, kalau pilon itu di samping dia menerima beban dari lantai jembatan, dia juga menerima gaya tarikan dari, kalau kabel stay ya kabel stay, kalau jembatan suspensi ya main kabelnya. Ya, jadi kalau
jembatan suspensi itu lantainya digantung oleh tali penggantung. Tali penggantungnya ditahan oleh kabel suspensinya. Itu ya. Jadi untuk pilon itu gaya aksinya ada tambahan dibandingkan dengan pier ya. Kalau pier hanya lantai saja. Kalau pilon ada tambahannya berupa tarian kabel dari kabel stay atau dari kabel suspensi ya. Kabel suspensinya itu begitu digantungkan di pier, dia akan narik-narik pirnya kan, bisa mengakibatkan momen pada pilon gitu ya. Yang perlu saya jelaskan lagi ini adalah kalau tipe ke jembatan itu untuk jembatan balok dan pelat. Jadi kalau jembatan beton bertulang ya, yang terdiri dari balok dan pelat, itu strukturnya biasanya kita mendesain sendiri-sendiri. Pelatnya dulu dihitung, nanti sampai ketemu tulangannya, kemudian pelatnya itu kan membebani balok ya. Jadi pelatnya nanti sebagai beban terhadap balok, nanti baloknya dihitung dengan lentur, geser, dan puntir. Untuk jembatan box girder ini sedikit berbeda. Jembatan box girder itu pelatnya menjadi satu dengan girdernya. Makanya cara mendesainnya berbeda. Cara mendesainnya adalah untuk pelatnya digunakan beban T sampai ketemu parameter pelatnya ya. Parameter pelatnya itu adalah ukuran pelatnya yang lantainya itu, terus kemudian tulangannya dan seterusnya. Kemudian kalau ada pre-stressnya. Kemudian untuk yang memanjangnya secara keseluruhan, secara memanjang itu menggunakan beban D. Ya, jadi untuk box girder itu cara merencanakannya agak berbeda. Melintang pakai beban T, memanjangnya pakai beban D. Bisa dimengerti ya. Jadi yang berbeda box girder aja. Bisa, Pak. Kemudian kalau untuk jembatan suspensi, pelat lantainya itu dicorkan di atas rangka baja jembatan gantung. Ya. Rangka bajanya bisa dari struktur baja, bisa dari struktur beton. Umumnya kalau jembatan-jembatan yang panjang kayak Mahakam, Canak Galuh, itu adalah rangka baja, tetapi atasnya dicor pelat lantai. Seperti yang gambar sebelah kiri ini saya nunjukkannya gimana, yang ini ya. Kelihatan nggak? Tapi ada juga jembatan yang terdiri dari lantainya terdiri disupport oleh lantainya ditopang oleh balok utama dan balok-balok tambahan. Balok-balok melintang ini tambahan. Ini yang saya lihat di jembatan Cisedane di Tangerang. Ini seperti ini strukturnya. Lantai jembatan yang ditopang oleh balok utama dan balok-balok melintang. Nah, kemudian tali penggantungnya yang menghubungkan lantai dengan main cable atau dengan suspension kabel itu mengangkat atau ditaruh di balok-baloknya. Kalau struktur baja juga demikian. Kalau rangka baja ini tali penggantungnya ke atas itu dari digantungkan di struktur bajanya ini. Jadi struktur bajanya ini nanti dikasih tempat untuk mengikatkan tali-tali penggantung. Ya. Jadi biasanya per segmen-segmen gini ya, cara mendesainnya segmen tali penggantung. Nanti tali penggantungnya diikatkan ke suspension kabel atau main cable. Kira-kira itu bentuk diagram interaksi saya kira ada di sini. Nanti di presentasi berikutnya ada juga diagram interaksinya. Seperti itu ya. Barangkali ada pertanyaan?
Sementara belum, Pak. Oh ya. Oke, kalau belum ganti saya yang presentasi, silahkan ini ditutup, Firda. Selesai yang ini, saya akan mempresentasikan jembatan beton bertulang. Pak, mohon maaf Pak, saya Sahreza hadir Pak. Share screen ya. Share screen. Nah, ini saya ada agak lupa cara share screen-nya. Materi yang saya akan bagikan adalah rancangan jembatan beton. Share your screen terus apa ya? Pilih yang entire aja. Pilih apa? Yang entire, ada entire di paling kanan. Entire. Terus diklik tab-nya, diklik share. Pertama yang saya klik apa? Yang icon ada kotak tanah itu. Ya. Nah, terus terus ke entire screen. Entire screen sebelah mana ya? Di paling kanan, Pak. Oh, your entire screen ini. Ya. Nah, terus diklik layarnya. Terus Layarnya di-share. ya. Ya, terus di-share. Ya, terus di-share. Klik share. Nah, itunya kan belum saya buka materi saya. Kalau entire tidak apa-apa, Pak. Oh, gitu. Jadi, ya. Oh iya, terus materi saya gimana? Dibuka aja, Pak, materinya langsung. Materinya dibuka ini ya. Terus? Materinya Masih belum terlihat, terlihat, Pak. Hah? Nah, udah, Pak. Di Word, Pak. Udah terlihat? Sudah Pak yang Word, Pak. Bahan ajar. Ini ya, bahan ajar perancangan jembatan beton ya. Siapa? Ya. Oke, ini cara merancang jembatan beton bertulang. Bisa dengar saya kan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jelas, Pak. Jembatan merupakan bagian terpisahkan dari jaringan jalan dan jembatan. Saya kira ini udah umum, nggak usah dibaca ya. Kemudian, nah yang penting ini kebanyakan bangunan jembatan memerlukan dua macam desain, yaitu desain asli jembatan dan desain pelaksanaannya. Jadi begini, untuk jembatan itu kan karena komponennya baloknya cuma satu, kolomnya itu satu atau dua, pilarnya atau pilonnya satu atau dua, dan baloknya itu panjang sekali ya, pilonnya, kolomnya juga panjang sekali. Nah, karena kondisi yang seperti itu, maka pelaksanaannya akan sulit. Beda dengan gedung. Kalau gedung itu kita tidak perlu desain untuk pelaksanaannya. Desain pelaksanaannya tidak terlalu tidak terlalu utama. Ya ada, tapi tidak terlalu utama. Kalau kita mendesain gedung, biasanya setelah pakai program etaps atau apa ya, nanti ketemu tulangannya dan sebagainya. Kemudian dalam pelaksanaannya itu kita membuat bore pile untuk fondasinya atau tiang panjang atau fondasi yang lain. Setelah itu dibuat basementnya,
Kemudian dibuat lantai 1 sampai seterusnya, sampai lantai berapa, lantai 30 atau lantai berapa. Itu relatif seragam. Lantai 1 sama dengan lantai 2, lantai 3 sama dengan lantai 2, dan seterusnya. Hanya misalnya kita membuat lantai 3, itu formworknya dipindah dari lantai 1 ke lantai 3. Dan seterusnya. Lantai 4, formworknya pindahan dari lantai 2. Dan seterusnya. Jadi kalau kamu nanti bekerja di proyek gedung, itu biasanya kebosanan itu adalah terjadi ketika mengerjakan lantai-lantai setelah basement selesai. Setelah basement selesai, lantai 1 sampai lantai 30 misalnya itu gitu-gitu terus. Formwork, pasang tulangan, ngecor, formwork, pasang tulangan, ngecor. Dan untuk sekarang ini siklus pengecoran lantai per lantai itu cepat sekali. Mungkin hanya seminggu atau 2 minggu saja, ya. Jadi biasanya terjadi kebosanan untuk mengerjakan itu gedung, dan itu relatif sama antara satu lantai dengan lantai yang lainnya, bahkan sampai lantai yang paling atas, lantai penthouse misalnya, itu nanti baru berbeda di lantai penthouse. Jadi misalnya lantai 1 sampai 30 itu kan relatif sama ya, makanya untuk pelaksanaannya tidak diperlukan desain khusus. Ya, desainnya relatif sama dengan desain aslinya, desain terhadap dead load dan live load. Nah, nanti baru setelah penthouse atau bangunan, biasanya di atas itu ada gedung pertemuan atau tempat untuk hideaway dari pemilik gedung, itu baru agak berbeda sedikit dari lantai-lantai yang reguler tadi ya, lantai 1 sampai lantai 30 atau lantai berapa ya. Itu untuk gedung tidak diperlukan desain untuk pelaksanaannya karena relatif seragam lantai-lantainya dan umumnya tipikal itunya lantainya. Beda dengan jembatan. Kalau gedung itu balok dan kolomnya dan pelatnya ribuan, tapi nanti dibuat panel-panel ya, biasanya sudah dibuat tipe kolom C1, tipe balok B1, tipe lantai L1 dan seterusnya, itu biasanya sudah tipikal, jadi sudah seragam seperti itu, jadi tidak diperlukan desain untuk pelaksanaannya. Beda dengan jembatan. Kalau jembatan itu baloknya cuma 1, kolomnya paling 1 atau 2 dan ada abutmen. Nah, itu makanya dalam pelaksanaannya cukup sulit mengangkat balok. Dan baloknya kan 1 itu kan panjang sekali ya, bisa sampai puluhan meter, ratusan meter, bahkan ribuan meter, dan itu dibagi menjadi segmen-segmen. Tentu saja ngangkatnya tidak bisa langsung seluruhnya ya, segmen pengangkatannya segmen per segmen. Nah, makanya metode konstruksinya diperlukan dalam pelaksanaan jembatan. Jadi untuk jembatan itu di samping desain asli itu yang saya maksud adalah desain terhadap dead load dan live load setelah jembatan jadi. Dead load, live load, gempa, angin, dan seterusnya. Setelah jembatan jadi, misalnya nanti ketemukan dimensi-dimensinya, itu satu desain tersendiri. Nah, samping itu untuk pelaksanaan, kita menyesuaikan desain-desain yang asli itu dengan desain pelaksanaan, sehingga desain pelaksanaan tidak merubah desain asli dan tetap jembatannya bisa dilaksanakan. Itu ya. Saya lanjutkan mengenai ini. Jadi untuk jembatan ada 2 desain, kalau untuk gedung hanya 1 desain. Desain asli jembatan dilakukan dengan memilih material dan penampang jembatan dan memperhitungkan faktor-faktor desain seperti bentur, geser, puntir, faktor lingkungan, pengaruh prategang, temperatur, dan lain-lain ya. Sehingga diperoleh struktur jembatan yang memenuhi kriteria kekuatan, daya layan, keawetan, dan batas-batas lain yang ditetapkan. Desain asli jembatan dan kondisi-kondisi di lapangan untuk membangun jembatan tahap demi tahap sampai diperoleh desain asli jembatan.
Jadi desain pelaksanaan jembatan atau desain konstruksi jembatan itu harus menggunakan atau merefer kepada kondisi desain aslinya. Karena kalau supaya nanti setelah jembatan berfungsi yang digunakan adalah parameter yang ada di desain asli, bukan desain pelaksanaan ya. Pelaksanaan adalah supaya jembatannya dapat dilaksanakan, itu aja. Tetap desain yang setelah jembatan jadi adalah desain aslinya itu. Ngerti apa enggak ini? Enggak tahu. Bagian-bagian jembatan saya kira ini udah umum. Bangunan atas, operate. Jadi kalau untuk jembatan ini bangunannya didiri bangunan atas, struktur bawah, approaching road, jalan pendekat ini yang menuju ke jembatan, dan pengaman. Pengaman itu pagar, tanda-tanda lalu lintas dan sebagainya. Saya kira ini bisa itu sudah umum ya. Jenis-jenis jembatan ini saya kira sudah kita jelaskan kemarin. Jembatan di atas sungai, jembatan atau jembatan yang melintang ke jembatan yang lain, simpang susun, atau jembatan yang berada di bawah jalan lain atau underpass dan sebagainya. Karena ini sudah banyak saya bahas. Kemudian ini survei jembatan, ada investigasi yang diperlukan, itu ada survei dan tata guna lahan, survei lalu lintas, topografi, hidrologi, penyelidikan tanah, biologi, bahan dan tenaga kerja, dan seterusnya. Analisis data ini isinya adalah bagaimana kita membuat rancangan teknis jembatan yang perlu dilakukan analisis dan dari hasil survei yang ada. Jadi setelah survei kan kita punya data-data ya. Data-data itu dilakukan analisa, apakah analisa lalu lintasnya, hidrologinya yang digunakan untuk merencanakan jembatan, baik jembatan yang aslinya atau desain yang pelaksanaannya. Ini saya kira ada balok T dan sebagainya. Pemilihan tipe jembatan ini saya bahas minggu lalu ya. Kemudian yang perlu kita pelajari di sini adalah plat lantai jembatan. Nah, ini cara mendesain plat lantai jembatan. Yang pertama dicari, sebenarnya dibagi dulu platnya ya. Platnya itu ada yang plat datar atau flat slab, yaitu plat yang berdiri sendiri tanpa ditopang oleh balok-balok penyangga. Jadi tipe-tipe plat itu antara lain plat datar, plat dengan balok baik dicor bersamaan atau terpisah. Balok bisa dari konstruksi beton pratikang atau baja. Ya. Ini yang tadi seperti box girder atau box girder beton atau box girder baja itu ada termasuk dari jenis plat lantai jembatan. Kemudian plat yang menyatu dengan balok utama seperti pada konstruksi jembatan box girder. Ini nanti berita perhitungannya ya. Ini plat datar seperti itu, plat dan balok seperti itu, dan plat dan balok dan plat
yang menyatu dengan balok atau bisa disebut dengan box girder. Nah, untuk mendesain pelat atau merencanakan pelat ada dua cara. Pertama, kita tentukan dulu jenis pelatnya. Ada dua jenis pelat ya, plat satu arah atau one way dan plat dua arah atau two way. Plat satu arah bila satu sisi panjangnya lebih dominan daripada sisi pendeknya. Sisi panjang lebih dominan dari sisi pendeknya. Itu platnya bergerak ke satu arah. Sedangkan plat dua arah apabila kedua sisinya relatif sama panjangnya atau panjangnya dinyatakan dengan persamaan ini. Jadi LY atau sisi panjangnya dibanding sisi pendeknya itu kurang dari 2 sampai 3. Ya. Lalu sekarang untuk menghitung kekuatan pelat ada dua cara desain, yaitu desain LRFD sama desain ASD. Ya. LRFD bahasa Indonesia PBKT. Ini asumsinya. Kemudian persyaratan desainnya adalah yang ini ya. PRN lebih besar dari sigma P gamma kali Q. Misalnya untuk momen PMN harus lebih besar dari PMU. PMN adalah kekuatan tahan beton atau pelat, sedangkan PMU adalah momen yang bekerja pada pelat. Nah, itu cara mendesain pelat lantai jembatan. Faktor P-nya itu berkisar antara 0,7 untuk geser dan puntir, 0,8 untuk lentur, dan seterusnya. Ini ada di sini ya. Kemudian cara analisanya ini saya kira sudah dijelaskan di semester 4 ya. Dengan analisa penampang nanti dicari momennya, momen dalam ya. Nah, kemudian untuk merencanakan tulangan dari pelat, kita bisa menggunakan cara misalnya diasumsikan pelat mempunyai tulangan tarik saja. Nanti ada cara perhitungannya seperti ini. Ya. Nanti cari MN-nya. Setelah itu dicari rho. Setelah dicari rho nanti cari luas tulangannya. Nah, jadi ini cara prosedur perhitungan pelat untuk yang bertulangan tarik saja. Apabila pelat didesain dengan tulangan rangkap, maka caranya sama. Kita pakai analisa penampang, nanti dicari itunya, tulangannya. Untuk pelat dua arah, momennya dicari dari tabel ya. Saya kira udah dipelajari di semester 4. Tabelnya untuk momen pelat dua arah tuh macam-macam. Nanti ada pelat momen di pelat itu ada di, jadi tergantung dari itu ya. Jenis tumpuan dari masing-masing sisi pelat dua arah. Ada kan yang tumpuannya jepit, ada yang tumpuannya menerus, ada yang jepit tak terhingga atau jepit elastis. Nah, itu yang dipertimbangkan untuk menentukan momen pada pelat. Setelah momen pada pelat nanti dihitung, bisa ditentukan tulangannya.
Kira-kira itu pelat. Barangkali ada pertanyaan bisa saya jawab. Saya kira untuk lebih detailnya nanti dilihat lagi catatan kuliahnya di semester 4. Cara merencanakan pelat. Baik pelat satu arah atau pelat dua arah. Barangkali ada pertanyaan? Untuk pelat? Dari saya belum, Pak. Belum ya. Kalau belum saya lanjutkan dengan materi selanjutnya yaitu kolom jembatan. Sekali lagi ini materinya adalah mengenai perencanaan jembatan beton bertulang. Jadi untuk plat ya platnya beton bertulang. Ini untuk kolomnya juga kolom beton bertulang. Nah, untuk kolom itu yang dicari adalah untuk jembatan ya. Jadi yang tadi saya bilang pier head itu yang bagian atas ini. Yang pirnya sendiri adalah yang berupa kolom, di bawahnya pier head. Ini adalah pirnya sendiri, pilarnya sendiri. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa pier head menerima beban dari balok-balok ini ya. Balok-balok menerima beban dari pelat. Ya. Diteruskan ke bawah sehingga di sini ada momen yang bekerja baik arah melintang maupun arah memanjang. Ada pilar. Kemudian momen itu diteruskan ke tumpuan dan ke fondasi. Ini bentuk diagram interaksinya seperti ini. Nanti kita ada contoh cara menghitung diagram interaksi di materi ini. Jadi kalau kita punya suatu penampang pilar jembatan atau kolom atau pilon, itu kan ada tulangan dan betonnya ya, dimensi betonnya berapa, dimensi penampangnya berapa, tulangannya ada berapa, jarak beton deckingnya, jarak antar tulangan dan sebagainya. Ada datanya, kita bisa membuat diagram seperti ini. Nah nanti aman tidaknya suatu kolom, pilar atau pilon terhadap beban yang diterimanya, ya kita hitung MU dan PU dari pilar atau kolom atau pilon, kemudian diplotkan di sini. Ya. Kalau di dalam ini atau seperti titik A ini dia aman. Kalau di luar itu adalah seperti titik B itu adalah tidak aman. Bisa saya kira sudah umum ya ini ya, sudah sering diajarkan. Jadi sudah umum. Untuk menggambarkan diagram interaksi ada 3 titik penting yang di sini, titik 1, 2, 3 ini. Titik 1 nilai P-nya maksimum tetapi nilai M-nya 0. Ya, jadi hanya P saja. Jadi ini adalah mode kehancuran dari kolom balok atau kolom pier atau pilon. Yang pertama jika kolom atau kolomnya itu kehancurannya akibat gaya aksial P tetapi tidak mendapat momen. Jadi hanya ditekan dari atas sampai hancur. Kemudian yang kedua, atau yang ketiga dulu ya, itu kalau dilenturkan sampai hancur, tidak ada gaya aksialnya. Itu ketemu titik 3. Dan titik 2 itu adalah antara titik 1 dan titik 3 terjadi keseimbangan nilai P dan M sehingga regangan tekan beton mencapai 0,003 bersamaan dengan tegangan pada tolang tarik mencapai nilai lelehnya. Jadi ini ada cara perhitungannya sehingga bisa ketemu titik 1, 2, 3 ini. Saya kira mungkin dah itu, dan sekarang sudah banyak aplikasi atau program yang digunakan untuk menggambar diagram interaksi ini. Titik 1, titik 2, dan titik 3. Untuk mendesain kolom kita harus membagi dulu kolomnya ada apa, kolom pendek atau kolom langsing, kolom panjang atau kolom langsing ya. Kalau kolom pendek ya kita bagi menjadi kolom pendek dengan E kecil, eksentrisitas kecil. Itu cara itunya segini. Ini di sini yang diutamakan yang momennya tadi ya. Momennya yang diutamakan, gaya aksialnya dianggap 0.
Ini rumus-rumusnya, ini contohnya. Nah, ini hasilnya. Hasil dari desainnya. Ini contoh untuk yang kolom bulat. Kemudian kalau untuk kolom dengan eksentrisitas kecil, cara mendesainnya kita sebetulnya pakai dengan hanya menghitung PPN dan AG ya. Nanti diplotkan dan diperoleh itunya, keamanannya, tingkat keamanannya. Jadi contoh untuk menghitung kolom bulat, kita hanya menghitung A, luas dari betonnya. Nah, kita hitung PPN-nya sehingga kita bisa menentukan apakah kolom itu kuat atau enggak. Ini desain, hasil desainnya berupa itu ya. Cara menggambar diagram interaksi, ini ada 3 titik tadi, aksial murni dan kontur murni serta seimbang. Itu kita beri contoh. Contohnya adalah seperti contoh ini. Jadi kita menggambar diagram interaksi dari kolom ini ya. Pertama adalah kondisi eksentrisitas kecil, momen murni, kemudian aksial murni. Nah, nanti ketemu diagram interaksinya. Ini adalah diagram interaksi dari kolom yang contoh tadi ya. Jadi ada 3 titik, titik 3, titik 2, dan titik 1. Untuk merencanakan kolom pendek, ini kita hitung PU, PA, dan PN, serta itu E-nya. Nah, nanti kita masukkan ke dalam persamaannya, sehingga diperoleh ulangannya. Kolom langsing itu adalah kolom yang mengalami tekuk atau buckling. Ini syarat-syaratnya seperti ini. Setelah itu ini adalah sebetulnya sama saja kolom. Kita mencari diagram interaksinya juga, tapi ada persyaratan tambahan dari tekuknya tadi ya, langsingannya. Jadi kalau ini KL per R-nya kurang dari ini, itu harus seperti apa dan seterusnya. Nah, ini contohnya untuk kolom langsing. Yaitu presentasi saya mengenai balok, mengenai itu ya, jembatan beton bertulang. Barangkali ada pertanyaan, ada yang perlu ditanyakan mengenai yang lainnya, tugasnya atau yang lain. Izin bertanya Pak. Ya. Buat tugas laporannya nanti untuk outline-nya mungkin biar seragam tiap-tiap kelompoknya. Boleh kita susun bersama gitu Pak? Begini, seperti yang saya jelaskan tadi, ya, habis saya presentasi ini, kamu cari materinya dulu kan kita kan belum punya materinya. Konsep perencanaan balok dari jembatan beton prategang itu seperti apa? Kamu cari dulu materinya, nanti baru kita diskusikan satu persatu supaya supaya memenuhi gitu loh. Maksud saya
materi yang kamu browsingkan itu kita bicarakan, kita diskusikan supaya nanti memenuhi atau sudah benar lah cara merencanakan baloknya seperti ini gitu. Nah, di sini nanti kamu cari dulu materinya, cari materi 2 atau 3 materi yang sesuai. Misalnya untuk balok, cari 2 atau 3 materi yang sesuai. Nanti baru kita bicarakan kelompok per kelompok. Kalau mengenai keseragamannya, saya kira sudah diatur oleh pengajar yang lain ya, Pak Mul atau Pak itu kan mintanya ada kriteria itu ya, 1 sampai berapa, 7 atau berapa itu. Ini yang saya sudah melihat urutannya itu, dan Ya, Pak. yang bisa saya bantu yang 5A sama 5C itu. Kamu untuk format laporannya ngikuti yang itu aja, karena yang ditugaskan yang itu ya. Kamu kan ditugaskan untuk mengikuti itu. Jadi kamu ikuti itu aja. Saya membantu mengisi materi yang 5A dan 5C. Yang menyangkut dengan struktur atas jembatan. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti, Pak. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan lain? Barangkali. Sedikit jelaskan tentang yang konsep perencanaan jembatannya itu kayak beban-bebannya atau bagaimana ya Pak? Iya, beban-bebannya tadi cari di SNI tadi. Oh iya. Nah, yang SNI dan seterusnya tadi. Tapi di sini kan kita ya nggak apa-apa. Intinya yang beban-bebannya kan dari yang SNI tadi. Di situ juga ada aturan-aturan mengenai perencanaan. Makanya saya minta kamu untuk mencari yang SNI, ASTO dan sebagainya tadi untuk itu. Nah, mengenai cara merencanakan seperti ini tadi ya, saya barusan membicarakan pelat balok. Ya kan kita belum punya itunya, materinya. Makanya kamu cari dulu materinya, baru kita diskusikan nanti habis ini. Ngerti nggak? Oh iya, baik Pak. Ada lagi yang belum jelas? Cukup jelas, Pak, sementara ini. Jelas ya. Ya udah, sekarang saya berhenti dulu Google Meet-nya ini ya. Presentasinya saya cukupkan dulu sekian. Waktunya sekarang kamu gunakan untuk mencari materinya, ya. Nanti kalau yang sudah siap, kamu WA saya. Misalnya kelompok 5 siap, Pak, saya kelompok 5 sudah siap. Saya sudah dapat materi-materinya. Nah, baru kita bahas supaya itu bisa digunakan untuk laporan kamu itu, terutama yang poin 5A dan poin 5C. Ngerti maksud saya? Ngerti, Pak. Ya. Oke ya, jadi saya cukupkan dulu kuliahnya hari ini, pagi ini ya. Nanti kita lanjut lagi dengan diskusi kelompok per kelompok, terutama membuat laporan tugas kamu. Jadi saya membantu kamu mengerjakan tugas, intinya itu. Ya. Jadi kamu mau cari materinya, nanti saya bantu editnya. Ini yang perlu, ini nggak perlu, ini saya perlu saya tambahi, ini perlu saya kurangi dan seterusnya. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Untuk nanti yang dipresentasiinnya dalam bentuk PPT atau dalam bentuk Word aja Pak? Kalau bisa dalam bentuk Word, jadi kalau misalnya ingin tambah kurang saya bisa lakukan. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Kalau dalam bentuk PPT atau dalam bentuk PDF kan edit-editnya susah. Kalau bisa materi-materi yang kamu dapat itu dibuatkan untuk disiapkan untuk format laporannya sekalian. Oh iya Pak, baik Pak. Ya, jadi saya tinggal ini jangan, ini kurangi aja, ini tambahkan ini atau tambahan dari saya seperti ini gitu. Ngerti? Mengerti Pak? Ya. Oke, ada lagi enggak?
Ya udah, kalau sudah ngerti ya nanti pasti ada pemikiran apa atau pertanyaan apa silakan. Nah, kalau perlu Zoom lagi kita Google Meet lagi, kita Google Meet lagi. Kalau ini cukup WA. Ini saya mau mencari tahu mengenai UTS-nya ya. Nah, sementara kamu mengerjakan mencari materi yang digunakan untuk 5A dan 5C itu. Ya. Ngerti? Siapa? Mengerti, Pak. Oke, saya cukupkan sekian dulu ya untuk Google Meet pagi ini. Kita nanti ketemu lagi WA saya ya. Sudah siap atau belum? Mana grup mana yang siap? Materi mana yang sudah ada? Nanti saya tambah kurangkan dari saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.